Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah, karyawan, pegawai, dan seluruh pimpinan di Geraha Surveyor yang dirahmati, disayangi, dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertepatan dengan Hari Santri hari ini, tentunya mengingatkan kita bahwa kalimat-kalimat bijak yang pernah terdengar bahwa santri adalah garda terakhir dari pertahanan dan ketahanan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia tercinta ini. Ini artinya kita juga baru saja diingatkan oleh DKM kita, oleh pengurus dan saudara kita, bahwa tetap akan ada kajian online yang senantiasa mengiringi, mengisi waktu siang kita, waktu beristirahat kita, yang kita maknai istirahat bukanlah istirahat seutuhnya, tapi istirahat bagaimana Rasul mengajarkan kita, intiqalul amal ilal amal, berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Itulah beristirahat yang diterminologikan Rasul. Adapun beristirahat secara batiniah, zahiriyah, lahiriyah, nanti kita akan berpindah dari alam dunia ke alam barzahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mati adalah satu ruang peristirahatan menuju ruang lainnya, yang kita semua akan dihitung amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita refleksikan, ternyata santri yang identik dengan pondok pesantren dulunya, maka mereka harus berangkat ke Jawa, berangkat ke Madura, bahkan kalau mau di Jakarta merangkat ke pesantren modern yang notabene sudah ada namanya. Dulu tidak terbayang oleh kita bagaimana kita bisa nyantri kalau tidak di pesantren. Tapi sekarang setiap hari Kamis kita sudah menjadi santri. Setiap ada kajian yang online, itulah kita santri. Karena memang nyantren atau nyantri sekarang sudah masuk bukan hanya ranah pondok pesantren, tapi bagaimana santri juga bisa membekali kita dalam aktivitas kehidupan kita, baik bekerja, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa santri tidak hanya kemudian beraktivitas di masjid dan musolah saja, tapi bagaimana kita menjadi kreatif dan aktif, hidup bermanfaat, punya daya tarik yang kuat untuk kita persembahkan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam diri kita
baik di rumah tangga kita, baik di pekerjaan kita, baik tanggung jawab kita dengan supervisor kita, dengan manajer kita, dengan pimpinan kita, yang akhirnya semua akan tercatat rapi dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan santri pun sudah masuk kepada pusat-pusat perbelanjaan. Betapa satu mall viral kemarin berselawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya satu dimensi yang kelihatannya jauh dari nilai normatif ini, tapi ternyata bisa kita saksikan satu mall kemudian mengucapkan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bisa lihat sayup-sayup ketika kita belanja sayuran di pasar-pasar tradisional maupun modern, di tempat-tempat buah yang fresh. Bisa kita dengar lantunan ayat suci Al-Quran, baik itu dari imam-imam yang ternama sampai suara anak-anak kita yang menggema di telinga kita, mengiringi langkah-langkah kita mencari bahan kebutuhan daripada rumah tangga kita. Bahkan di suatu pusat perbelanjaan di Jakarta itu punya hak prerogatif untuk menentukan tema-tema, kajian-kajian yang perlu diangkat dan perlu dikupas untuk kemudian mereka bertujuan sambil berdagang juga sambil nyantri di pasarnya. Ini artinya santri tidak lagi bermakna seperti dulu bahwa harus nyantren di pondok pesantren yang harus berjalan jauh, berjam-jam ditempuh, bahkan ada yang sampai 1 hari full. Tapi santri kemudian bagaimana kita juga yang memang mempelajari apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk kita refleksikan dalam kehidupan kita. Maka sebetulnya ketika kita ikut kajian, kita ikut apa yang disampaikan saudara kita untuk tetap online dulu, untuk kemudian nanti menunggu sampai akhirnya waktunya betul-betul pas tatap muka. Ini artinya kita bisa merefleksikan hari ini bahwa santri lekat sekali dengan pembinaan akidah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan akidah dan iman itulah kita bisa menjaga ketahanan nasional. Kita bisa merawat kehidupan berbangsa, bernegara, kebinekaan tunggal ika yang kita jaga, sehingga kita saling menyayangi, saling menghormati, dan saling menghargai. Karena dengan akidah dan iman itulah yang kemudian santri diajarkan untuk berakidah dan beriman, sehingga nantinya ketika mulai beraktivitas pada sektor real, baik itu mengajar, baik itu bekerja, baik itu menjadi pegawai, baik itu menjadi karyawan, baik itu menjadi pimpinan, kesemuanya tindak tanduknya, resolusi-resolusi yang dikeluarkan itu adalah hasil dari implementasi akidah dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih jauh, kita bisa menjaga ketahanan nasional dengan akidah dan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak kita pahami bahwa akidah yang kemudian diajarkan kepada santri, baik itu santri yang modern atau yang salaf dan seterusnya, ini sungguh bisa kita artikan bahwa akidah berasal dari etimologi fa'ilah. Fa'ilah merupakan satu kata yang bisa diartikan akidah adalah ikatan kuat, ikatan rekat antara kita dengan satunya, antara satu dengan yang lainnya. Saat kita bertemu dengan saudara kita,
saat kita berpapasan dengan orang lain yang tidak kita kenal sebelumnya, mungkin akan timbul rasa canggung, rasa bagaimana kita untuk menghadapi orang yang baru kita kenal, karena memang tidak semua kita mengenalnya. Tapi begitu di parkiran dia mencari musola, dia mencari masjid, mencari tempat untuk sholat Jumat, langsung terdetik, ini saudara kita, ayo Pak sama-sama kita ke lantai 4, ayo Pak sama-sama kita ke bawah. Itu artinya bahwa akidah memberikan satu kekuatan yang sangat mengikat kita, yang dahulunya kita tidak mengenal, yang tadinya kita canggung harus bagaimana menghadapinya, tapi dengan akidah kita langsung menyatakan ini saudara kita, ini satu afiliasi dengan kita yang sering kita ulang-ulang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah tidak ada lagi pertanyaan, karena ketika dia kemudian sama akidahnya dengan kita, bahwa kemudian sama lekatnya kita dengan dia, bahwa sesungguhnya kita sudah meyakini bahwa hidupnya teratur, tujuannya jelas menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan kita. Tata cara kehidupannya sudah diatur dengan akidah, teologi, diatur dengan syariah. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang boleh ambil, yang tidak boleh tinggalkan. Tapi permasalahannya, kita hanya tidak mengenal halal dan haram saja, tapi banyak di hadapan kita tidak halal, tidak haram, tapi dia menjadi halam, tidak haram dan tidak halal. Kalau yang halal jelas, kita masuk pagi pulang sore, gaji kita jelas, pokoknya tunjangannya pun jelas. Permasalahannya begitu kita cek rekening kita, ternyata over dari apa yang kita ketahui. Ini artinya ada hal yang dibilang halal juga tidak. Kalau yang halal itu yang kita tahu, masuk pagi pulang sore. Dibilang haram pun tidak, karena memang kita tidak beraktivitas melanggar etika dan norma kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi permasalahannya memang banyak aktivitas rapat di luar kantor, banyak aktivitas yang kemudian kita lakukan karena pandemi yang akhirnya banyak mendorong kita untuk beraktivitas tidak langsung tatap muka, dan itu yang tahu hanya kita dan Sang Pencipta. Sehingga jelas kita akan paham saudara kita ini hidupnya bersyariah, diatur, tidak sembarangan, makannya diatur, tata cara makan dan minumnya diatur. Ya gulam, kul biyaminik washrab biyaminik, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Meskipun di luar sana makan tangan kanan, minumnya tangan kiri, karena repot, tangan kanannya sudah kotor dengan bumbu nasi padang. Belum lagi cara minum yang kita diharapkan untuk duduk di hadapan Allah dan Rasulnya. Belum lagi tata cara kita dalam bertemu klien, selalu harus ada akad yang jelas, selalu harus ada sigoh, ada ijab dan qabul, seperti yang dicontohkan para sahabat. Kalau itu memakai aktivitas fasilitas umum, maka kita berhak memakai apa yang ada dalam yang kita miliki sekarang. Tapi saat yang kita lakukan, yang kita bicarakan adalah persoalan personal, tidak menyangkut maslahat bersama, maka kemudian sahabat mematikan lampunya agar tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas tatanan kehidupannya dengan akidah syariah, dengan akhlak. Bagaimana kemudian kita mentaati kebaikan, norma dan etika untuk tetap memakai protokoler kesehatan, meskipun di luar sana sudah ramai sekali
dengan aktivitas di luar protokol kesehatan. Bahkan kita dituntut dengan muamalah duniawiyah, menentukan kebaikan, langkah yang baik dalam kehidupan kita. Ini artinya bahwa dengan akidah dan syariah, insya Allah kita akan mampu mempertahankan ketahanan sosial kita, mempertahankan eksistensi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya di masjid dan musola, tidak hanya di tempat-tempat kajian saja, tapi dimanapun kita berada, ruang publik untuk bekerja, di sanalah kita akan ditanya, min aina iktasabtah, dari mana kau dapat ini, wa ila aina anfaqtah, dan kau kemanakan. Terakhir, dari akidah dan syariah akan menimbulkan, melahirkan rasa kepedulian. Lihat Abdurrahman ibnu Auf, saudagar kaya, luar biasa harta kekayaannya. Ketika Rasul memerintahkan hijrah dari Makkah ke Madinah, seluruhnya ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang ke Madinah, apakah orang Ansor, orang-orang Madinah ketika menolong muhajirin, mereka yang hijrah dari Mekah, dalam keadaan berkecukupan? Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam surat Al-Hasr ayat 11, Al-Mujadalah misalnya, walau kana bihim khasasah, mereka orang Ansor justru dalam keadaan ketidakbaikan, dalam keadaan ketersempitan, dalam keadaan ketidaknyamanan, bukan dalam keadaan berkecukupan, tapi wayahsyuruna ala anfusihim. Dia berani untuk kemudian berbagi, dia berani untuk kemudian memberi meskipun dalam keadaan tidak berkecukupan. Meskipun Allah sampaikan walau kana bihim khasasah, mereka juga sangat butuh, tapi lebih mengedepankan saudaranya yang muhajirin. Hadirin ma'asyiral muslimin, saat ini semua kita membutuhkan. Saat ini kita dalam keadaan yang tidak nyaman. Saat ini kita dalam keadaan yang tidak dalam keadaan yang normal. Tapi kita bersyukur, alhamdulillah, beberapa kali kita buka Facebook kita, bersenyum-senyum abang-abang tukang gojek, senyum-senyum supir-supir taksi, sambil menerima makanan yang diberikan, dan di belakangnya ada tulisan surveyor. Ini suatu kebanggaan untuk kita. Berapa banyak abang-abang gojek dan supir taksi kemudian mengucapkan terima kasih surveyor, terima kasih ya Allah. Ini artinya masih ada di antara kita, meskipun kita tidak dalam keadaan normal, meskipun kita tidak dalam keadaan yang nyaman, kita sama-sama membutuhkan. Tapi di sanalah Anas ibnu Malik diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? La yu'minu ahadukum, tidaklah kau beriman hatta yuhibbu li akhihi, sampai kita ini memberikan apa yang kita cintai. Ma yunfiqu li akhihi, sampai kita kemudian memberikan apa yang kita cintai untuk saudara kita. Maka mudah-mudahan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah sudah ingatkan, tidaklah kita beriman hatta di sini adalah harful ghoyah, sampai akhirnya kita memberi apa yang kita cintai. Mudah-mudahan dengan akidah dan iman kita, sesungguhnya kita sedang bergaining kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iman dan akidah itu kita bisa memberi, dengan iman dan akidah itu kita sama mencintai bahwa ini adalah republik kita, ini adalah negara kita, ini adalah sumber kehidupan kita. Bahkan pahlawan terdahulu tidak dalam keadaan nyaman, mereka mati di pengungsian, mereka tidak lagi bergaining untung rugi, mereka akhirnya wafat dalam keadaan penyakit malaria yang sungguh ketika itu tidak ditinggalkan sholat 5 waktunya. Mudah-mudahan Allah berikan kita manfaat sehingga Allah titipkan kemanfaatan itu dengan umur panjang. Kalau tidak ada lagi manfaat pada dalam diri kita, tentunya siap-siaplah kita akan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum wa lisal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil qurril muhajirin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil umurana wa umura ashabina fi maktabina hada ya Allah. Geraha surveyor ya Allah, madamatis samawati wal ardh. Allahumma sahhil umurana wa umur walidaina wa umur asatidatina wa umur kuluna ya Allah fi maktabina hada ya Allah. Geraha surveyor madamatis samawati wal ardh. Allahumma anfa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar was sadaida wal fitan ma zahara minha wa ma batan fi baladina hada ya Allah Indonesia khassah. Baldatan mutmainnah, baldatan hadiah, baldatan aminah, baldatan tajibatan muraban ghafurun birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la